itu digabungkan menjadi satu, setelah itu dialasi daun gitu. Daun mengapa daun kayu? Artinya bahwa hati ini kalau dalam bahasa Hindunya, bahasa Balinya, hati itu bahasa halusnya itu kayu. Alasilah persembahanmu dengan hati yang tulus dan ikhlas gitu. Kayun ya, makanya dipakai kayu. Daun kayu dia taruh. Nah, baru bunga-bunga dan itu tadi yang tidak sirih, kapur sama pinang itu ditaruh di sana, baru ada bunganya. Nah, itulah untuk perwakilan bahwa hidup ini tidak terlepas dari lahir, hidup dan mati. Diberikan sesajen terus mereka melakukan pemujaan di sana kepada leluhur dan manifestasi Tuhan yang berwujud para dewa gitu. Dip yang artinya dewa, asal katanya dip yang artinya sinar gitu. Nah, sinar suci Tuhan inilah yang memberikan pencerahan kepada manusia itu sendiri. Kalau Batara itu berasal dari urat kata bat. Bat itu pelindung, Batman gitu, bat pelindung itu Batara Wisnu, Batara Siwa, Batara Guru itu melindungi manusia itu sendiri. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pak Bagus, tentu kan tiap agama ini memiliki ritual keagamaannya, keyakinan, kepercayaan masing-masing, dan lain-lain sebagainya. Tapi tentu ada beberapa hal yang mungkin kita bisa maknai dari beberapa aktivitas keagamaan atau peribadahan dari masing-masing agama itu, Pak Bagus ya. Nah, terkait dengan agama Hindu, apa makna ibadah dalam agama Hindu? Silakan Pak Bagus. Baik, terima kasih Mas Sultan. Pemirsa MMI yang saya banggakan, pada kali ini saya akan coba bahas tentang bagaimana sih umat Hindu itu beribadah. Apa yang dia lakukan selama peribadahan, terus apa yang dia buat dalam beribadah. Itu memang perlu pemirsa ketahui bahwa kami di Bali khususnya, bahwa dalam beribadah itu banyak persiapan yang harus dilakukan. Mau pergi ke pura itu dalam membuat sesajen gitu, persembahan gitu, ucap syukur kepada manifestasi Tuhan, yang mana manifestasi Tuhan itu adalah Astadewata namanya. Astadewata itu adalah 8 kemahakuasaan Tuhan, manifestasi Tuhan yang menguasai seluruh penjuru mata angin. Nah, ini kita selalu puja dan karena tidak mungkin kita langsung kepada Tuhan, kita harus melalui manifestasinya. Dalam agama Hindu selalu melakukan hubungan dengan manifestasi Tuhan itu dengan melakukan puja Trisandya pagi, siang, dan sore, terus dengan melakukan puja sambil kidung dan membuat suatu sesajenan untuk merefleksikan diri bahwa apa yang dibuat harus disyukuri dengan berbagai macam simbol dan bentuk dari alam semesta ini, dibuat dalam suatu banten gitu. Dibuat dalam suatu sajian yang memang inilah wujudnya perwakilan. Kalau misalnya umatnya tidak menguasai puja-puja mantram yang banyak gitu, bisa diwakilkan dengan simbol-simbol banten itu yang dibuat sedemikian rupa indahnya untuk persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk ini loh wujud bakti yang dia rasakan sebagai umat, sebagai pemuja beliau ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu dengan begitu seninya dan indah dalam konteks dasar kesucian, bahwa apa yang dipersembahkan itu dengan hati yang suci, keikhlasan dan keindahan. Keindahan tentunya dengan memperoleh dasar kebenaran daripada apa yang diberikan. Itu dasarnya harus benar dulu. Misalnya kalau mau sembahyang, mau ke pura gitu, apa yang dimiliki itu didapatkan dengan cara yang benar. Nah, itu harus selaras dia. Misalnya dari mau belanja ke pasar misalnya, kalau sudah untuk sajen, untuk yadnya namanya, pengorbanan itu tidak boleh nawar-menawar.
Tawar menawar ke pasar itu tidak boleh. Kalau untuk urusan kepada Tuhan tidak boleh. Untuk misalnya, Pak, Bu, saya mau beli janur misalnya, di janur buat sajian gitu. Nggak boleh, Pak, ini janurnya satu ikat 20.000 gitu. Ya sudah, harus beli. Kalau seandainya ditawar. Nah, itu sudah mengurangi dia. Oh, oke. Mengurangi keikhlasan kepada Tuhan, bahwa semuanya ini ada Tuhan. Pedagang itu di dalam dirinya ada Tuhan sebenarnya. Pada prinsipnya, tapi tidak mungkin pedagang itu akan menaikkan harga seenaknya, tidak. Pasti dia akan menjual seproporsional mungkin, sepantas mungkin. Makanya kita sudah, kalau memang tidak ingin proses tawar-menawar, kita ke supermarket yang sudah ada label harganya, tinggal beli gitu. Tapi kalau yang di masyarakat, di pasar tradisional itu, ya memang diupayakan jangan sampai menawar. Misalnya harganya 10.000, udah 10.000, sesuai kebutuhan saja. Berarti dalam proses yadnya itu sudah dipersiapkan. Ya, betul. Bukan berhutang dulu, terus bingung cari uang untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Maha tahu. Ini semacam etikanya berarti ya? Ya, etika di sana dalam konteks kerangka dasar agama Hindu. Seperti itu dalam proses dia melakukan pemujaan peribadatan. Yang mana peribadatan itu harus dilandasi dengan kesucian hati, keikhlasan, dengan tulus, tanpa memikirkan apa yang dia persembahkan kepada Tuhan. Itu karena susah, itu ada proses latihan. Mengikhlaskan sesuatu itu paling susah sekali. Kalau kita refleksi dan merenung, hanya bisa kita lakukan keikhlasan itu kalau kita ambil contoh di saat kita buang air. Paling ikhlas kita di sana, tidak pernah kita memikirkan apa yang kita berikan kepada, apa yang kita keluarkan itu udah tidak dipikirkan lagi. Berbeda dengan kita pada waktu memberi sesuatu kepada sahabat, saudara, teman gitu. Apa gue dapat lagi deh, ya misalnya kan kadang-kadang seperti itu, Mas Sultan. Kadang-kadang ya itu untuk melatih itu adalah bagaimana kita melakukan pemujaan, persembahan, dan kekidungan suci itu untuk bagaimana suasana keindahan, keharmonisan, kenyamanan dalam kita berkonsentrasi kepada Sang Pencipta itu betul-betul bisa terwujud. Ini mungkin menjadi contoh konkretnya ketika kita pemujaan itu berarti bentuknya apa? Seperti yang dalam sehari 3 kali, atau memang seperti yang kita lihat sesajen-sesajen yang kita banyak lihat di Bali itu? Baik, dalam hal ini di Bali itu kan ada hari-hari suci keagamaan gitu. Pada saat-saat itu umat Hindu di seluruh Nusantara ini melakukan pemujaan, persembahan kepada Tuhan di hari-hari tertentu. Misalnya ada tumpak uduh gitu, menjelang hari raya Galungan itu misalnya pohon itu diselimuti dia, terus diupacarai, diberikan ketupat gitu. Tumpak uduh itu pohon nanti 1 bulan menjelang Galungan tolong keluar bunga sama buah ya gitu. Nanti dia betul-betul setelah diberikan pesan seperti itu ada bunganya dan buahnya, sehingga pada waktu hari raya Galungan itu indah dan dipetik buahnya untuk dipersembahkan. Itu memang sudah demikian uniknya tradisinya. Ada tumpak kandang misalnya, ada binatang-binatang yang mau dipersembahkan misalnya untuk dibikin ayam gitu, ayam panggang misalnya, macam-macam. Itu sudah diupacarai sebelumnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau terkait dengan persiapan, ini apa saja yang biasa dilakukan umat Hindu sebelum melakukan beribadah nih, Pak? Pada hari-hari suci tertentu keagamaan, mereka persiapkan untuk janur kan gitu. Janur misalnya dia membuat sajen dengan berbagai macam sumber alam gitu. Hasil bumi itu dibuat gitu dalam bentuk banten, dengan bagaimana mewujudkan banten itu yang indah gitu, yang terbaik untuk Tuhan, karena itu ciri-ciri orang bakti. Ciri-ciri bakti itu adalah ingin mewujudkan seperti apa sih Tuhan itu. Saya ingin menghadirkan beliau gitu dengan personifikasinya, dengan manifestasinya, untuk saya bisa secara pribadi dengan kepuasan hati dan kepuasan batin ini untuk bisa berkomunikasi dan memuja dan memohon keselamatan dan ketentraman alam semesta ini beserta isinya dan harmonis gitu.
Di sini proses persiapan itu dalam konteks memuja manifestasi Tuhan dalam wujud Trimurti. Trimurti, oke. Trimurti ini adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma, Wisnu, dan Siwa ini di Bali itu lebih cenderung itu difokuskan bahwa Brahma saktinya adalah Dewi Saraswati. Tanpa adanya Dewi Saraswati, Brahma ini sebagai pencipta tidak bisa mewujudkan sesuatu tanpa ada pengetahuan. Oke. Itu Dewa Brahma dengan sakti Dewi Saraswati sebagai Dewi ilmu pengetahuan. Yang kedua, Dewa Wisnu. Dewa Wisnu ini adalah saktinya Dewi Sri. Dewi Sri ini Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta. Tanpa adanya saktinya Dewi Sri tidak akan bisa beliaunya akan kuat gitu, karena itu kekuatan beliau. Karena manusia kalau dia suruh jaga tapi perutnya kosong, tidak diberikan nasi gitu, Dewi Padi, identiknya ini Dewi Padi. Dewi Sri ini Dewi Padi, Dewi kesejahteraan. Kalau tidak diberikan kesejahteraan, bagaimana dia akan menjaga sesuatu gitu. Terus Dewa Siwa. Dewa Siwa ini saktinya Dewi Huma, api pelebur. Nah, dalam hal ini Brahma, Wisnu, dan Siwa ini adalah kata A, U, dan M. Kalau A, U, dan M itu digabungkan jadi satu, misalnya Aum, jadi Om dia. Makanya orang Hindu itu selalu menyebut Om. Karena dari kata A, U, dan M dia. Ya, misalnya Brahma aksara sucinya Ang, Wisnu Ung, Siwa M Mang gitu. Ang Ung Mang gitu. Awalannya A, U, dan M. Kalau pelan-pelan kita ucapkan secara perlahan-lahan, misalnya Aum, Aum, itu adalah 3 kata yang kunci untuk di mulut kita pada waktu membuka, mulai menutup, terus menutup. Itu jadi Om dia. Om itu adalah sang pencipta. Ya, istilahnya alam semesta ini wujudnya 3 tadi. Misalnya dengan warnanya Brahma merah, Wisnu hitam, Siwa itu putih. Makanya Brahma, Wisnu, Siwa itu ada lambang Tridatu ini. Ini perlindungan alam semesta sebenarnya. Makanya kenapa sih orang Bali itu kok pakai benang dia di tangannya warnanya merah? Itu adalah kewajiban apa bagaimana? Ya itu bentuk permohonan perlindungan secara simbolis dia. Bahwa warna itu adalah warna 3 dewa tadi. Trimurti tadi, Brahma, Wisnu, Iswara. Itu warnanya pun ada maknanya juga. Ada maknanya, itu makanya tidak sembarangan orang menggunakan sesuatu itu nggak ada makna filosofinya itu Mas Sultan. Makanya itu sering harus perlu diketahui. Nah, Pak Bagus, ini kan kalau nggak salah, nih koreksi Pak Bagus kalau saya salah. Dalam Hindu itu ada sajian, itu tadi ya sembahyang, kemudian ada beberapa, dalam konteks ini mungkin sembahyang ya. Nah, ini apa makna dari sajian tersebut dan biasanya apa saja yang harus disediakan? Apakah misalkan ada hari tertentu maka sajiannya memang ada tertentu juga jenis yang harus disajikan, atau ada khusus-khusus misalkan kalau di Bali ini kan ada yang disajikan di depan pagar wisatanya, itu apa memang sudah ada ketentuannya atau bagaimana kira-kira Pak Bagus? Kita akan jawab di segmen berikutnya Pak Bagus ya. Oke, baik. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Langsung saja kita sambung nih, seru soalnya pembahasannya. Gimana kira-kira Pak Bagus tadi? Baik Mas Sultan, kita lanjutkan bahwa setiap persembahan yang diberikan oleh umat Hindu dalam tradisi di Bali itu ada sesajenan canang sari namanya. Canang sari, yang mana canang sari itu selalu isinya, coba Mas Sultan nanti kalau ke Bali gitu, tolong diperhatikan. Kalau waktu berkunjung ke Bali, apa saja sih umat Hindu ini dia persembahkan? Kadang-kadang di depan rumahnya ditaruh, kadang-kadang di pas pintu depannya, ada di atas tempat tidur. Intinya sih dia buat canang sari namanya. Canang sari. Ya, canang sari ini adalah bentuk pemujaan dan selalu ada dalam kehidupannya itu. Selalu ada, kalau di canang sari itu ada kapur sirih. Oke. Itu
siwa di sana. Terus ada sirih, ada kapurnya yang terus ada sirihnya, terus ada buah pinang. Buah pinang. Buah pinang itu lambang Brahma, warna merah di sana. Nah, itu digabungkan menjadi satu. Setelah itu dialasi daun gitu. Daun mengapa daun kayu? Artinya bahwa hati ini kalau dalam bahasa Hindunya, bahasa Balinya, hati itu bahasa halusnya itu kayu. Alasilah persembahanmu dengan hati yang tulus dan ikhlas gitu. Kayun ya, makanya dipakai kayu. Daun kayu dia taruh. Nah, baru bunga-bunga dan itu tadi yang tidak sirih, kapur sama pinang itu ditaruh di sana, baru ada bunganya. Nah, itulah untuk perwakilan bahwa hidup ini tidak terlepas dari lahir, hidup, dan mati. Manusia itu kalau dia lahir pasti akan mati dia. Pasti. Kalau dia hidup pasti akan mati. Nah, bahwa lahir, hidup, terus mati. Ketiga ini tidak utpeti setiti pralina namanya. Akan kembali lagi kepadanya gitu. Nah, itu dah manusia yang umat Hindu di Bali itu menyadari hal itu. Makanya selalu dia buat canang sari sebelum dia beraktivitas. Dan hari-hari tertentu keagamaan dia buat. Itu kuncinya sebenarnya. Nah, kalau yang Banten yang besar-besar itu adalah simbolis-simbolis alam semesta. Yang tidak terlepas dari bentuknya selalu segitiga, bulat, dan kotak. Nah, itu adalah kunci daripada simbol apapun bentuk benda itu pasti tiga itu dia. Pasti. Segitiga, bulat, dan kotak. Itu dibuat sesajenan itu bentuknya itu. Terus divariasikan dengan keindahan. Itu bentuk ciri-ciri bakti umat Hindu Bali khususnya dan Nusantara ini untuk kepada Tuhan itu, seperti ini dia mempersembahkannya, wujud rasa bersyukurnya, rasa gembiranya bahwa dia sudah diberikan napas sampai saat ini dan bagaimana dia hidup bisa untuk berbuat baik gitu. Dan itu salah satu dari sembahyang juga ya. Sembahyang. Misalnya kalau hari-hari tertentu agama, nanti kalau pada waktu hari raya Galungan misalnya Kuningan itu, umat Hindu di Bali itu dan di Nusantara ini bikin penjor di rumahnya masing-masing. Penjor kayak umbul-umbul begitu, bambu gitu. Tapi dia menekuk ke bawah gitu. Bahwa hidup ini tidak boleh sombong gitu. Itu simbolis sebenarnya. Itu simbolis bahwa penjor itu dibuat bahwa kalau kita euforia jangan terlalu berlebihan. Makanya dibuat itu tuh makna refleksi bahwa manusia itu terhadap diri dia untuk selalu bakti kepada Tuhan gitu. Dengan wujud simbolis alam semesta ini gitu. Karena alam semesta ini dengan Buana Agung ini dan Buana Alit ini jadi satu dia maksudnya. Nggak boleh terpisahkan dia. Karena bahannya semua sama. Dari tanah, air, api, angin gitu, eter atau akase. Ini semua ada, ini harus menyatu dia. Kalau tidak menyatu berbahaya dia. Itu kondisinya. Makanya hidup ini harus kalau sudah itu menyatu, segala gejala-gejala alam itu terdeteksi oleh diri dia sendiri. Dia mampu untuk saya jangan ke sana gitu. Karena udah keseringan refleksi dengan alam semesta ini, dihindarkan dia. Dihindarkan dari segala bentuk malapetaka, malabahaya. Itu sebenarnya. Saya sebetulnya penasaran nih Pak Bagus. Itu kan tentu disebar di seluruh Nusantara ada umat Hindu ya. Dan itu penyebarannya kita bisa lihat. Tapi kan memang spesifik di Bali itu kan unik ya. Jadi kental sekali keagamaannya tapi maju sekali pariwisatanya. Kalau secara sejarah itu memang apakah Bali itu dulu memang penduduk yang sudah mayoritas itu Hindu di sana atau bagaimana? Karena sangat kental sekali, saya salut sekali sebetulnya Pak Bagus. Baik, Hindu itu unik dia yang di Bali khususnya ya. Sebenarnya seluruh wilayah provinsi di Indonesia ini sama kualitas alamnya gitu ya. Dan banyak memang lokasi-lokasi provinsi yang lain-lain itu lebih unik sebenarnya gitu. Betul sekali secara keseluruhan ya. Alamnya, telaganya, sungainya, semua potensi ya. Dan malah lebih bagus dari Bali banyak kan. Cuman di Bali ini karena dia kuat tradisinya gitu. Kuat dia menjaga dan selalu dia siapapun tamu yang
datang ke Bali itu dia dianggap tamu itu harus dilayani, dia dijaga, dilayani biar dia nyaman. Jangan sampai dia merasa terganggu di negerinya dia, di wilayah dia itu. Seperti itu kondisi konsep orang Bali itu, dia tidak pernah memikirkan tamu itu mau seperti apa gitu. Kalau kita pikir-pikir, orang datang ke sana hanya buang air, menikmati terus dia pergi. Nanti limbahnya kita yang ngurus kan. Tapi tidak seperti itu, bahwa dia orang datang, tamu itu kalau dia datang ke Bali itu dia bawa uang kan. Dia mau berlibur gitu, dengan di tengah kesibukan dia butuh ketenangan, makanya itu dijaga sekali di Bali itu yang dia jaga. Makanya banyak pecalang itu ikut membantu mengamankan tamu-tamunya itu untuk dia tenang gitu. Dia butuh ketenangan di sana. Setelah itu dia beraktivitas kembali ke negaranya, misalnya ke wilayahnya masing-masing untuk refresh lagi gitu. Dan lingkungan dijaga betul. Lingkungan dijaga betul. Kadang-kadang bule dari luar itu, dari jauh-jauh itu sengaja dia ke sana untuk mencari kampung gitu, yang kampung yang memang betul-betul jauh dari keramaian gitu. Dia villa yang sepi gitu, dia butuh ketenangan di sana. Nah itu kadang-kadang bareng-bareng memetik kelapa di sana. Dia butuh itu, uangnya banyak, tetapi dia tidak butuh kemewahan. Dia sama seperti kalau kita hotel-hotel mewah gitu kan banyak di mana-mana. Dia butuh keunikan itu. Nah akhirnya itu yang dipertahankan oleh orang-orang Bali itu. Khususnya sebenarnya di mana saja sih kalau kita pertahankan tradisi itu akan menarik dia. Jadi tamu tidak dianggap orang lain. Tidak, dilayani malah, dia harus senang, diajak berkecengkeman, dijaga betul gitu. Betul. Apapun kondisinya. Nah, Pak Bagus, ini kan tadi Pak Bagus juga sempat juga mengatakan bahwa dalam sehari itu umat Hindu ada 3 kali sembahyang. Kalau di Islam itu kan ada 5 waktu lah, saya sholat misalkan beberapa waktu tertentu. Nah, kalau Hindu ini 3 kali. Itu bisa dijelaskan, Pak Bagus? 3 kali dalam konteks puja Trisandia, Mas Sultan. Itu memang pagi-pagi jam 6 pagi biasanya kalau para pandita itu, pedanda itu di Bali itu, dimanapun di seluruh Indonesia ini, kalau dia umat Hindu dan menjadi pandita itu pagi subuh sudah. Teman-teman Muslim udah mulai azan gitu, ikut bangun sama-sama ikut bangun. Yang Muslim sholat subuh gitu, yang Hindu dia Surya Sewanam namanya. Pagi itu dari jam 4:30 pagi sampai jam 6 itu baru dia beraktivitas. Surya Sewanam ini pemujaan memohon keselamatan dan kedamaian, keharmonisan alam semesta ini biar tidak ada malapetaka itu. Itu seperti itu dilakukan pagi-pagi itu. Kalau umat Hindu misalnya, terus nanti siang, jam 12 siang, setelah beraktivitas sebelum makan berdoa dulu. Misalnya puja Trisandia lagi, terus jam 6 sore. Nah itu dilakukan rutin sebenarnya, dan memang tidak boleh berhenti, sama seperti teman-teman Islam di 5 waktunya. Dan selalu dilakukan itu untuk kembali lagi, jangan sepenuhnya duniawi terus hidup ini gitu. Bahwa kita ingat bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu tidak harus lalai gitu. Itu kondisinya yang disadari. Oke. Nah ini juga kan ada beberapa aktivitas umat Hindu sehari-hari di Bali ya Pak Bagus ya. Ada Mesodan, Mesaiban, Mejejaitan, Metanding, dan Mebanten Canang. Nah, kelima ini mungkin kita bisa jelaskan di segmen berikutnya, Pak Bagus. Oke, baik. Jangan kemana-mana. Tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Bagus. Pak Bagus, tadi sebelum break saya sempat menanyakan ada 5 aktivitas umat Hindu sehari-hari. Nah itu bagaimana kira-kira Pak Bagus? Baik Mas Sultan, perlu saya sampaikan bahwa mesodan itu identik dengan apa yang kita buat di pagi hari dalam kondisi aktivitas kita di dapur gitu. Kita mesodan itu membuat persembahan kecil gitu kepada leluhur, bahwa ini loh yang saya dapatkan, yang ini yang saya buat, ini yang bisa dilakukan untuk dibagi gitu. Baik kepada leluhur, kepada kadang-kadang sesama tetangga juga, kalau kita buat berlebihan itu dibagi dia. Itu ada mesodan tadi, terus Mesaiban.
Mesaiban. Nah, Mesaiban itu tadi yang di depan rumah. Oh, yang tadi di depan rumah itu ya. Dikasih misalnya nasi putih, dikasih bawang potong sama garam atau jahe gitu. Hanya untuk dikala menjauhkan energi-energi negatif untuk mengganggu penghuni rumah gitu. Misalnya orang mau masuk ke dalam mau mencuri gitu, nggak usah, nggak jadi, nanti kita pindah ke yang lain saja gitu. Sehingga ada energi-energi positif yang ditaruh di dalam suatu saiban tadi. Nah, terus apa dari meja jahitan? Nah, meja jahitan ini itu membuat canang sari tadi untuk berbagai macam bentuknya gitu, apalagi pada waktu hari besar keagamaan misalnya kuningan tadi persembahan nasi kuning gitu. Untuk membuat itu nasi kuning dalam Hindu ini hari raya kuningan itu terkait dengan hari kasih sayang. Hari kasih sayang karena betul-betul di sana refleksi diri, ucap syukur bahwa menikmati nasi kuning dengan keluarga untuk menanamkan saling hargai dan menghormati antar sesama dan saudara dekat. Itu dulu. Nah, setelah rasa kasih sayang itu dengan anak, istri, saudara itu sudah cukup bagus gitu, harmonis, terus dibawa keluar gitu vibrasinya. Sehingga terus bersinergi dia menyebarkan energi-energi positif untuk ketentraman, kenyamanan, keharmonisan dan kasih sayang. Metanding tadi? Metanding itu tadi setelah dibuat meja jahitan itu baru mulai menata. Metanding itu menata dia, menata apa yang akan dipersembahkan itu dirapikan dia, disusun sedemikian rupa seindah mungkin. Gitu. Dan membanteng tuh yang tadi itu ya. Membanteng terus baru pergi ke tempat suci, ke pura gitu. Nah, di pura itulah tempat kita untuk beribadah. Kan pura itu ada 3 ruang namanya. Pura itu ada 3 ruang. Setiap pura di Bali itu selalu ada 3 ruang. Yang tadi Palemahan, Pawongan dan Pawongan dan Parahyangan. Yang tadi ya. Itu terkait misalnya kalau di ruang paling luar gitu, Nista Mandala namanya. Nista Mandala ini adalah untuk kita bercengkrama antar sesama umat manusia, antar agama boleh di sana. Di pura paling luar, ruang paling luar itu ngomongin politik boleh di sana. Ngomongin politik, kapan ketemu, gimana bisnis itu boleh tuh. Gimana siapa calon presidennya, siapa anggota DPR yang kita akan pilih, misalnya macam-macam tuh di sana boleh bercengkrama tuh di pura bagian luar, Nista Mandala namanya. Nah, setelah mulai masuk ke Madya Mandala namanya, di ruang yang kedua gitu, itu sudah mulai arahnya ke spiritual. Kidung-kidung suci di sana. Terus pembicaraan dijaga di sana, nggak boleh berbicara politik. Sudah arahnya ke agamaan terus. Bagaimana diskusi ayat-ayat di sana sudah mulai sambil meja jahitan, metanding tadi, menyusun persembahan Banten tadi. Nah, di Madya Mandala namanya. Nah, kalau sudah mengarah ke utama Mandala, yang paling utama gitu, makanya pintunya kecil di sana. Kalau pergi ke pura itu selalu pintu yang paling utama Mandala itu kecil sekali. Cukup untuk 1 orang. 1 orang aja. Nah, pada waktu masuk itulah pertanggungjawaban amal ibadah dan kekusukan untuk berdoa itu silahkan sendiri-sendiri kepada Tuhan. Itu nggak boleh ada pembahasan. Nggak bisa, hanya berdoa karena itu area disucikan itu. Nah, makanya nggak boleh orang menstruasi masuk di sana. Orang-orang yang pikirannya masih kacau gitu. Tenangkan diri dulu di luar itu di Nista Mandala dan Madya Mandala. Setelah itu baru fokus di dalam untuk pemujaan khusus. Setelah memuja apa yang diinginkan gitu baru keluar. Makanya pintunya kecil di sana. Itu yang dibuat sedemikian rupa sehingga betul-betul orang kalau mau ketenangan datang ke pura gitu. Kalau susah, bingung gitu ke pura gitu. Ke pura untuk ke tempat suci lah. Kalau di Muslim itu ke masjid gitu, kalau ke wihara gitu. Selalu akan dapat ketenangan Mas gitu. Nah, kalau ke pura itu apakah ada jadwal atau kewajibannya juga, Pak Bagus? Itu ada hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu ya. Dalam Hindu itu ada Humanis Paing Pon Wage Kliwon. Ada di hari Kliwon itu 5 hari sekali dia. Terus Purnamu Tilem itu. Ada bulan penuh dan bulan mati dia. Bulan penuh dan bulan mati ini selalu wajib untuk ke pura. Mengapa dia harus wajib ke pura di bulan penuh dan bulan mati gitu?
Karena kalau di bulan mati dia dipengaruhi oleh petang pitu namanya. Petang pitu. Ya tadi 7 kegelapan tadi. Iya. Itu karena gelap dunianya di sana. Yap. Bulan tidak muncul di sana. Nah, pada waktu purnama kekuatan Sadripu 6 musuh itu lebih dominan di sana. Pada waktu bulan penuh. Bulan penuh. Nah, bulan penuh ini kan kalau dari segi ilmiahnya kan gravitasinya tinggi tuh. Betul. Gravitasi air laut saja pasang dia naik dia. Ya. Kena gravitasi, apalagi air dalam tubuh ini gitu. Air dalam tubuh ini kan darah naik gitu. Nafsu naik gitu. Harus tenangkan diri pada waktu bulan penuh itu gitu. Duduk bersila, mencari proses kesadaran itu. Makanya orang Hindu itu selalu purnama sekarang bulan penuh, yuk sembahyang ke pura. Kalau lalai di sana bisa ribut gitu. Ribut antar keluarga, antar saudara, antar teman gitu. Konflik lah. Karena emosi tinggi di sana, Mas Sultan. Pada waktu purnama itu. Makanya coba diteliti, diperhatikan setiap bulan purnama pasti kriminal tinggi. Keributan tinggi di sana. Dan ada bencana alam di sana. Itu pengaruhnya, pengaruh di sana. Amati pasti naik dia statistiknya. Betul. Nah, ini kan memang tempat ibadah umat Hindu ini kan pura ya. Disebutnya juga ada beberapa orang yang menyebutnya pura. Kalau masjid itu kan memang ada beberapa simbol-simbol atau atribut-atribut tempat ibadah yang menyimbolkan sesuatu. Atasnya ada kubah lah dan lain-lain sebagainya. Nah, pura ini ada nggak kira-kira memang ya kita kan mungkin tahu seperti itu pura, tapi kan kita nggak tahu mengapa seperti itu bangunannya, ada maknanya atau tidak. Itu bagaimana kira-kira, Bagus? Dalam pura Hindu, Mas Sultan, selalu dibuat ada Padmasana namanya. Ada Padmasana ini yang dibuat di tengah-tengah pura itu. Terus nanti ada penjaga Angrurah namanya. Terus ada Taman Sari, nanti di dalam itu ada ruang-ruang khusus. Terus kalau memang di Merajan, di pura untuk keluarga ada Rong 3 namanya untuk Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, itu selalu dipuja di sana. Di dalam itu nanti diberikan sesajen. Diberikan sesajen, terus mereka melakukan pemujaan di sana kepada leluhur dan manifestasi Tuhan yang berwujud para dewa gitu. Dip yang artinya dewa, asal katanya dip yang artinya sinar gitu. Nah, sinar suci Tuhan inilah yang memberikan pencerahan kepada manusia itu sendiri. Kalau Batara itu berasal dari urat kata bat. Bat itu pelindung, Batman gitu. Bat pelindung itu Batara Wisnu, Batara Siwa. Batara Guru itu melindungi manusia itu sendiri, maksudnya. Itu yang dipuja di pura itu sendiri. Oke. Dan itu ada beberapa jenisnya juga ya, Pak Bagus ya. Ada pura Kayangan Jagat ya, dan Dang Kayangan Jagat. Koreksi kalau saya salah ya, Pak Bagus ya. Ada pura Kayangan 3, pura Sagina, dan pura Kawitan. Nah, ini mungkin kita mau tahu juga nih, itu maksud dari 4 jenis itu apa? Kita akan diskusikan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nah, Pak Bagus, kita lanjutkan diskusi kita. Bagaimana tuh kok 4 jenis itu? Pura. Di Bali memang dia khusus di sana. Di Bali itu ada Satkayangan gitu, ada Dangkayangan. Kembali lagi bahwa Kayangan Jagat lagi ada namanya. Pura-pura Kayangan Jagat inilah memang letaknya di seluruh penjuru mata angin di Bali itu. Memang dipuja untuk keseimbangan alam Bali itu sendiri gitu. Memang dibuat di Bali, tapi di provinsi lain terbatas dia. Paling kalau provinsi lain itu hanya ngambil di laut, sama di atas gunung dia, sama di tengah kota gitu. Ada 3 jenis pura gitu. Makanya nggak perlu bikin pura banyak kalau orang umat Hindu itu, paling 3 dia. Satu di kota, satu di untuk masyarakatnya gitu. Di pinggir pantai itu untuk dikala selesai dia misalnya memuja dewa Baruna gitu, dewa laut gitu. Nanti misalnya pembakaran di darat gitu di tengah dibuang ke laut, kan dikembalikan badan kasar ini. Setelah dia tidak berfungsi lagi dikembalikan ke api, ke air dia. Nah, kalau warna 5 unsur tadi ada. Nah, di sana ada gunung juga. Habis dia penyucian di laut gitu, baru dia ke gunung untuk mohon amerta.
air pencerahan gitu, kesucian untuk bisa dia panjang umur gitu, selalu memohon kesehatan. Di sana ini ada 3 pura ini kalau di luar Bali. Iya, iya. Puseh, Pura Jagannatha kalau di Bali namanya. Nah ini selalu dibuat di seluruh provinsi, ada 3 pura di kota, di gunung sama di laut gitu. Kalau di Bali memang seluruh titik. Seluruh titik ya. Yang ke-8 penjuru mata angin dan 1 titik di tengah gitu. Itu dibuat sedemikian rupa untuk umatnya itu selalu berdoa dan menjaga keseimbangan Bali itu menjadi sakral, energinya kuat untuk berdoa, dan memang agar semua umatnya itu, nah itu menjadi daya tarik jadinya. Ya, betul. Dengan titik-titik pemujaan itu yang selalu dipuja, kekuatan suci itu menarik untuk dilihat gitu. Ya, betul. Menarik untuk dikunjungi gitu. Betul. Karena itu di sana keharmonisan itu ada gitu. Betul. Ya kadang-kadang saya dengan teman-teman umat lain gitu, saya sengaja ajak ke sana untuk di sini adalah tempat toleransi, dan memang ada suatu lokasi, memang satu lokasi itu ada tempat ibadah semua agama. Ya kadang-kadang kita kalau berkunjung di sana dengan forum kerukunan umat beragama gitu, masing-masing kalau udah berkunjung ke sana masing-masing menempati posisi masing-masing. Setelah itu baru saling kunjungi. Gini bentuknya puranya, gini bentuk wihara, gini bentuk masjid. Kita duduk gitu, teman-teman sholat, kita duduk dengan manisnya di belakang gitu, hanya saling menghargai, menghormati, tidak ada hal rasa canggung gitu, karena sudah satu pemikiran yang sama gitu. Betul. Itu kondisinya bahwa saat Kayang ada pura kawitan namanya. Nah kawitan ini adalah untuk keluarga. Misalnya di Besake itu, di Pura Besake itu yang induknya pura, itu tempat masing-masing kawitan itu ada. Nah masing-masing sebelum memuja ke 3 dewa tadi, ke masing-masing leluhur dulu, karena harus ke leluhur dulu. Nggak mungkin kita mau ke bapak ibu kita dulu sebenarnya hidup ini. Gitu. Dan, yang Tuhan yang nyata dalam hidup ini adalah kan ibu dan bapak kita yang nyata, tanpa orang lain. Itu yang bisa apa yang kita inginkan dipenuhi. Tuhan yang nyata dalam hidup ini adalah bapak dan ibu kita di rumah. Setelah itu baru guru kita di sekolah. Setelah itu baru pemerintah yang harus kita taati, peraturan kita jalankan dengan benar, baru Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Nah ini yang harus dijaga di Bali itu, sehingga dia menjadi tetap harmonis, menjadi aman, nyaman, tervibrasi dengan semua alam semesta ini, keindahan alam semesta ini. Kalau dijaga keamanannya, kenyamannya, orang akan senang membawa rezeki ke sana gitu. Betul. Padahal alamnya, pertaniannya juga bagus. Pertanian cuman memang karena memang fokus ke pariwisata gitu. Ke ini memang kondisinya. Dan pertaniannya pun menjadi salah satu destinasi wisatanya juga. Iya gitu, kadang-kadang tempat-tempat sawah pun dibikin sedemikian rupa. Setelah dikunjungi gitu, menjadi menarik juga gitu, tata subaknya, pengairannya seperti apa mereka. Jeruk Balinya misalnya, dia dengan salak Balinya seperti apa mereka bercocok tanam dalam berkebun, itu memang jadi ya sudah dibikin wisata saja untuk menarik orang-orang berdatang gitu. Dan yang saya bikin penasaran sebetulnya Pak Bagus, itu kan memang ada banyak sesajen yang kita bisa lihat, publik secara umum bisa lihat, dan ketika ada seseorang yang katakanlah tidak percaya akan hal itu dan mungkin iseng gitu ya, usil entah memindahkan atau bagaimana lah dan lain sebagainya, itu pun dampaknya juga terkena juga ya Pak ya. Jadi erat sekali dengan hal-hal mistisnya juga ya Pak Bagus. Begini Mas Sultan, di Bali itu kan dia meletakkan energi positif kan itu. Dia membuat sesajen itu selalu meletakkan energi positif pada di mana dia naruh gitu. Nah kalau itu diacak-acak kan gitu, energi itu bergerak dia. Bergerak ke seluruh dimensi gitu. Nah makanya kalau sebenarnya hidup ini dimanapun kita berada gitu, Bapak Ibu pemirsa, selalu beretika. Mau di tempat yang angker, di tempat yang serem pun, Bapak Ibu pemirsa MMI dimanapun berada, selalu mohon izin dan beretika dalam bertamu dimanapun kita berada, tidak akan pernah diganggu oleh siapapun. Jangankan tempat yang angker. Iya, dengan tamu kita kalau kita permisi kulon nuwun misalnya, assalamualaikum, om swastiastu misalnya, atau
seperti apa, orang akan menghargai dan menghormati apa yang kita lakukan itu, dan tidak akan pernah diganggu. Berarti ini adalah orang makhluk ciptaan Tuhan yang beretika, bersusila. Itu saja sih, sederhana hidup ini sebenarnya. Jadi akhirnya karena usil jadi energinya pun jadi kacak-kacak gitu ya. Kacak-kacak, berbahaya untuk dirinya sendiri bukan orang lain gitu, karena dia tidak menghargai dirinya sendiri jadinya. Tidak menghargai dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak baik gitu, yang mengganggu ataupun merusak gitu. Sebenarnya alam ini adalah diri dia sendiri. Semakin dia rusak diri dia sendiri, dia akan rugi. Semakin rusak dia rusak alamnya, sama dengan menghancurkan diri dia sendiri. Itu seperti itu kondisinya sebenarnya. Terakhir Pak Bagus, mungkin bisa memberikan pesan juga bahwa ya saling menghargai itu penting. Kemudian apapun ritualnya, apapun keyakinan dari masing-masing keagamaan, tentu pasti ada perbedaan. Nah, ketika kita bisa menerima perbedaan, kemudian saling menghargai, itu kan tercipta keharmonisan. Mungkin bisa disampaikan pesan-pesan itu Pak Bagus. Baik pemirsa MMI yang budiman dimanapun berada, bahwa apapun aktivitas setiap makhluk, setiap manusia, dan agamanya apapun, tentunya hanya wujud bakti dan sujud kepada Tuhan, bahwa ungkapan rasa syukur, diberikan nikmat dan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang berlimpah itu hanya ungkapan bahwa dia ingin mengungkapkan rasa syukurnya dengan berbagai macam cara, dan harus saling hargai, saling hormati, dan saling memahami satu sama lain dengan rasa kasih sayang dan ketulus ikhlasan yang sama-sama merasakan bahwa kita sama semua di mata Tuhan, sama semua di mata manusia yang lain, sama-sama membutuhkan dan saling mengisi. Itu mungkin. Terima kasih Pak Bagus. Ini kita belajar banyak hari ini dengan Pak Bagus. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Bagus mampu kita maknai dan kita implementasikan dalam sehari-hari. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap saya ingin selalu berpesan bahwa dijaga kesehatannya, dijaga semangat saling menghargainya ya. Karena mungkin dari apa yang disampaikan Pak Bagus ini juga bisa menjadi energi positif yang juga bisa menjaga kesehatan tubuh kita dan terhindar dari segala macam penyakit dan virus apapun. Terima kasih kepada seluruh pemirsa, kami pamit undur diri. Tetap saksikan episode-episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.